Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Yoyo Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Senang sekali rasanya bisa kembali lagi share video aku. Semoga videonya bermanfaat, dapat menginspirasi, serta memotivasi kalian semua dalam menjalankan tugas sehari-hari mengelola toko sembako. Buat kalian yang baru aja gabung, semoga suka videonya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video aku ke media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Seperti biasa, hari ini aku beresin barang-barang yang sangat berantakan. Ya, namanya di toko sembako ya pasti barang-barang itu pada berantakan karena memang di sini aku membiarkan pelanggan untuk mengambil barang-barangnya sendiri, memilih barang-barangnya sendiri. Tentunya mereka lebih fokus untuk memilih barang ketimbang membereskannya lagi. Sekaligus aku juga display barang-barang yang kosong di rak pajangan. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang rahasia sukses mengelola toko sembako dengan modal kecil agar dapat berkembang. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum dan saat kita memulai membuka toko sembako. Yang pertama, sebelum kita membuka toko sembako, kita pastikan dulu kita sudah punya tempat yang layak untuk dijadikan toko. Dalam arti tempat itu terpisah ya. Jadi satu ruangan itu khusus untuk toko aja, tidak untuk yang lain. Kita bisa menggunakan teras depan, teras samping, ruang tamu, atau dapur yang sudah disekat. Dan buat kalian yang punya budget untuk sewa toko, silahkan sewa toko di pasar atau di tempat-tempat lain yang menurut kalian strategis. Langkah selanjutnya adalah melakukan riset atau mengamati barang-barang apa aja yang biasa dijual di toko sembako dan tentunya yang paling laris. Kenapa? Karena kita punya modal cuma sedikit. Jangan sampai kita salah beli barang, di mana ketika kita berbelanja kita lebih banyak membeli barang-barang yang slow moving ketimbang yang fast moving, karena kita belum tahu. Selanjutnya kita persiapkan peralatan atau perlengkapan berdagang seperti meja, etalase, timbangan, kalkulator, dan rak-rak pajangan ya. Dari sekian banyak perlengkapan yang harus digunakan, aku menyarankan apabila ada salah satu atau salah dua barang-barang yang tersedia di rumah, sebaiknya pakai aja dulu yang ada. Misalkan meja ya, biasanya kita tuh suka ada meja belajar, meja dapur, atau meja kecil lah, bisa digunakan di warung, atau misalkan untuk wadah-wadahan ya. Misalkan wadah sampo eceran, wadah deterjen eceran, atau pewangi eceran, kecap, penyedap rasa. Pokoknya semua barang yang kecil-kecil kita bisa menggunakan wadah yang ada di dapur. Khusus untuk timbangan, etalase, dan kalkulator, usahakan untuk beli ya. Nah, selanjutnya kita bisa berbelanja barang dagangan sedikit-sedikit tapi komplit untuk menghindari pembelian barang yang salah. Misalkan kita beli barang yang jarang lakunya lebih banyak ketimbang barang yang cepat lakunya. Setelah kita mulai berjualan, kita harus menyediakan barang selengkap mungkin. Caranya dengan mencatat setiap barang yang ditanyakan oleh pembeli dan belum ada di toko kita. Langkah berikutnya, kita harus membuka toko lebih awal dan menutupnya lebih akhir, supaya kita punya kesempatan yang lebih banyak untuk berjualan di toko kita. Berikutnya, kita harus mencatat setiap barang yang laku, supaya kita tahu berapa keuntungan yang kita dapatkan setiap harinya. Hal ini akan memudahkan kita dalam memantau perkembangan toko kita, apakah perkembangan toko kita ini sesuai dengan harapan atau sebaliknya. Semakin kita rajin melakukan evaluasi, semakin besar kemungkinan kita untuk bisa mengembangkan usaha kita. Karena setiap kesalahan yang terjadi akan terpantau langsung dan kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Berapapun pendapatan kita setiap harinya, mau naik, mau turun, kita harus tetap semangat, konsisten, telaten, dan sabar. Karena pada dasarnya berjualan itu tidak hanya kita harus mendapatkan omset yang banyak, tapi kita juga harus mendapatkan keberkahan. Dalam berjualan, kita juga harus jujur ya teman-teman, ini sangat penting, khususnya dalam hal menimbang barang. Di toko sembako itu banyak sekali barang-barang yang ditimbang ya. Di antaranya ada gula, terigu, tepung kanji, telur, kacang, dan yang lainnya. Perhatikan timbangan kita apakah masih normal atau sudah tidak normal. Jangan sampai karena kita teledor memperhatikan timbangan kita, orang lain dirugikan oleh kita karena timbangan yang kurang.
Apalagi kalau sampai kita melakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih yang dapat merugikan konsumen. Berikutnya, kita harus tegas terhadap masalah utang piutang. Banyak sekali toko yang merugi gara-gara tidak tegas terhadap utang piutang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di toko sembako itu banyak sekali orang-orang yang berhutang. Kita boleh-boleh aja memberikan utangan dengan catatan kita harus hafal betul orangnya seperti apa, apakah dia amanah atau tidak. Dan apabila kita memberikan utangan, sebaiknya dibatasi. Jangan sampai terus-terusan diberikan utangan padahal utangnya sudah besar, sehingga utangnya menjadi semakin besar dan yang bersangkutan tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Kemudian selanjutnya, sebagai seorang pedagang, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat di mana kita bekerja. Karena di toko itu kita akan menghadapi banyak orang dengan berbagai karakter yang berbeda. Bukan mereka yang harus menyesuaikan diri dengan kita, tapi kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan mereka. Berikutnya, kita harus mengelola keuangan toko dengan baik dan benar. Karena di luaran sana banyak sekali toko-toko yang gagal berkembang dan sampai gulung tikar karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Terkhusus untuk kita yang modal kecil, apalagi bila toko kita itu merupakan satu-satunya sumber penghasilan, maka kita harus benar-benar berhati-hati dalam mengeluarkan uang dari toko untuk keperluan pribadi. Berikutnya, masalah keuntungan. Pastikan bahwa barang yang kita jual itu ada untungnya. Jangan sampai kita menjual barang tidak ada untungnya, karena di balik harga barang yang kita tentukan ada sederet biaya-biaya yang harus kita tanggung dan hanya bisa kita dapatkan dari penjualan barang. Adapun biaya-biaya itu diantaranya plastik kemasan. Kita mengemas gula atau minyak atau terigu dan yang lainnya itu menggunakan plastik kemasan. Nah, plastik kemasan itu kita beli dengan uang. Otomatis itu akan menambah biaya dari barang yang akan kita jual. Kemudian plastik kantong. Ketika ada orang yang berbelanja ke toko kita, tentunya kita akan memberikan kantong untuk membungkus barang-barang belanjaannya. Bayangkan kalau kita tidak memberikan kantong plastik untuk membungkus barang belanjaannya, kemungkinan yang belanja itu akan kapok untuk berbelanja kembali ke toko kita. Nah, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.